teman-teman, perkenalkan nama aku Intan Anjeli. Nah, di video kali ini aku ingin membahas mengenai tegangan-tegangan pada massa tanah. Nah, berikut penjelasannya. Nah, kita langsung membahas ke contoh soal yang pertama, yaitu terdapat pondasi jalur dengan lebar 4 meter yang berada pada kedalaman 2 meter yang terdapat beban Q di tengah pondasi dan bekerja pada 3 kedalaman. Maka tentukan beban jalur memanjang dan beban bujur sangkar pada kedalaman 3B. Nah, kan pada soal udah diketahui kalau pondasi jalur tersebut berada di kedalaman 3B dan bebannya itu berada di tengah pondasi jalur tersebut. Nah, pada grafik atau kurva tersebut, di sumbu X itu merupakan kedalaman dan sumbu Y itu adalah jarak. Nah, maka kita tarik titik 3B tersebut ke arah kanan, lalu tarik titik di mana beban itu berada di tengah ke bawah. Nah, nanti ketemu titik itu di 0,2 Q. Nah, itu yang bakal kita masukin ke rumus berikutnya. Itu untuk pondasi jalur memanjang. Nah, sedangkan untuk pondasi bujur sangkar sama kan di soal tadi kedalamannya 3B dan jaraknya itu bebannya itu berada di tengah-tengah pondasi jalur. Maka kita tarik titik 3B tersebut ke kiri dan titik beban yang berada di tengah tersebut ke bawah. Nanti ketemu di 0,06 Q. Itu yang akan kita masukin ke rumusnya. Nah, di sini aku akan jelasin cara buat kurva beban lajur. Dimana ini adalah kurvanya, ini. Terus untuk yang ini adalah tabel yang berisi data-data untuk buat si kurva ini. Nah, dari tabel data ini nanti bakal bisa buat kurva ini kan. Nah, caranya itu dengan cara klik insert, terus di sini ada bagian chart kan. Terus ambil yang ini nih. Yang ini, scatter with straight lines and markers ini. Nah, ntar bakal terbentuk kurva yang kayak gini, kurva beban lajur ini. Nah, tahap selanjutnya setelah kita cari nilai Q-nya, kita masuk ke rumus. Nah, kan diketahui di soal itu Q-nya atau tegangan kontaknya itu 1500 kN per meter. Terus berat jenis betonnya 24 kN per meter kubik. Terus dari soal juga kita tahu tingginya itu adalah 1. Dari mana? Dari 2 meter dikurang 1 meter. Nah, untuk yang jalur memanjang, kita tuh harus ambil L-nya itu untuk per meter. Makanya luasnya itu kan rumusnya B kali L. B-nya itu ada 4, L-nya untuk 1 meter berarti dikali 1. Jadi luasnya itu 4 meter kuadrat. Nah, terus kita cari Q-nya. Rumusnya yaitu tegangan kontak dibagi luas ditambah volume dikali berat jenis dibagi luas. Nah, Q-nya tadi diketahui di soal 1500. Luasnya tadi udah dapat itu 4, jadi 1500 dibagi 4 dan ditambah volume dikali berat jenis. Volumenya itu adalah 4 dikali 1 dikali 1, yang mana 4 itu adalah panjang, 1 itu adalah lebar, dan 1 kali 1 itu tinggi. Tuh. Dikali berat jenis beton 24 dibagi luasnya 4. Nanti dapat hasilnya 399 kN per meter kuadrat. Itu untuk per meternya. Terus karena tadi di grafik kita peroleh nilai Q itu sebesar 0,2 Q, maka dimasukin ke rumus delta sigma V, yaitu nilai Q dikali nilai 399 tadi. Jadi 0,2 dikali 399 hasilnya 79,8 kN per meter kuadrat. Nah, itu untuk nilai pada kedalaman 3B. 3B itu berapa sih? Ya, 3B itu karena B tadi 4, maka 3B itu 12. Jadi jawaban tadi itu untuk pada kedalaman 12 meter. Nah, selanjutnya kita cari beban bujur sangkar. Nah, kita harus cari dulu luasnya dengan rumus B kali L. Nah, karena bujur sangkar itu kan sisi kali sisi, makanya karena B itu 4, maka L-nya sama 4 juga. Jadi dapat luasnya itu 16 meter kuadrat. Nah, selanjutnya untuk tahap yang kedua, kita harus cari nilai Q-nya dengan rumus tegangan kontak dibagi luas ditambah berat benda dibagi luasnya. Nah, Q-nya tadi kita kan 1500 dibagi luasnya tadi kita dapat 16. Jadi 1500 dibagi 16 ditambah berat benda. Nah, berat benda itu kan rumusnya
volume benda dikali sama berat jenis beton ya kan, terus dibagi sama luasnya. Nah, volumenya itu kan panjang kali lebar kali tinggi, panjangnya 4, lebarnya 4, tingginya 1. Terus berat jenis betonnya tuh 24, jadi dikali 24 dan dibagi sama 16. Hasilnya itu 117,75 kN per meter kuadrat. Nah, dari grafik diperoleh tadi nilai Q-nya itu 0,06 Ki kan. Nah, jadi untuk delta sigma V-nya itu tinggal dikali aja 0,06 dikali sama 117,75, hasilnya 7,065 kN per meter kuadrat. Nah, itu untuk pada kedalaman 3B, yang mana B itu 4, jadi pada kedalaman 12 meter. Oke, di sini aku bakal jelasin gimana cara buat kurva beban timbunan ini. Nah, ambil contoh aja, kalau misalnya B2-nya itu 6 meter, terus B1-nya itu adalah 8 meter, dan Z-nya itu 10 ya. Nah, tahap pertama itu kita harus cari B1 di sini yang 8 meter. Ini kan udah ada banyak tabel. Kalian cari yang B1-nya itu 8 meter. Nah, di sini nih B1-nya 8 meter. Nah, terus B2-nya tadi 6 meter kan, berarti ini 6 meter. Terus B2 per Z-nya, karena Z-nya 10, maka 0,6 kan. Nah, nanti dapat A-nya itu 0,2758, dan I atau faktor pengaruhnya itu 0,4196241. Nah, itu dapat I-nya. Nah, dari mana sih dapat A sama I-nya? Nah, kalau A itu bisa dari rumus. A itu kan radian. Itu rumusnya arkos tangan B1 dibagi Z. Sedangkan untuk I itu faktor pengaruhnya, rumusnya arkos tangan B1 ditambah B2 dibagi Z dikurang radian. Nah, radiannya tadi itu adalah arkos tangan B1 dibagi Z. Nah, itu ntar bisa dapet si kurva ini dengan cara kita tekan insert, terus ini charts, dan yang ini nih. Ini itu apa ya? To scatter with straight lines and markers. Nah, tekan itu ntar bisa jadi kurva kayak gini. Itu. Nah, untuk peningkatan tegangan di bawah timbunan, aku terangin dulu keterangan-keterangannya. Yang ini itu adalah faktor pengaruh, lalu delta sigma Z itu adalah penambahan beban, untuk H itu adalah tinggi timbunan, Q kecil itu adalah beban merata, B1 itu adalah panjang 1, B2 adalah panjang 2, dan Z itu adalah kedalaman. Nah, karena tujuan awal kita itu untuk mencari penambahan beban, nah rumusnya itu kan adalah faktor pengaruh dikali dengan Q. Nah, kita harus cari dulu faktor pengaruhnya dari kurva. Tapi sebelum itu, aku bakal sebutin dulu apa yang diketahui, yaitu gamma tanahnya 18,6 kN per meter kubik, terus tinggi timbunannya adalah 2 meter, lalu B2-nya adalah 6 meter, B1-nya 8 meter, Z-nya atau kedalaman itu 10 meter. Nah, pertama kita cari dulu nilai Q-nya, yaitu tinggi dikali gamma, yaitu 2 dikali 18,6. Dapatnya 37,2 kN per meter kuadrat. Terus tahap keduanya kita cari dulu B2 dibagi Z. B2 bagi Z itu berarti 0,6 kan, 6 dibagi 10. Terus B1 per Z-nya adalah 0,8, dari 8 dibagi 10. Nah, lanjut kita cari ke I-nya, faktor pengaruhnya. Nah, karena tadi di yang kita cari tadi B2 per Z-nya adalah 0,6, maka di sumbu X yang paling bawah itu adalah B2 per Z. Kita cari 0,6 dan kita tarik garis ke atas secara vertikal. Terus karena B1 per Z-nya tadi 0,8, karena B1 per Z-nya itu letaknya di tengah-tengah atau di dalam kurva itu, kita cari itu 0,8. Nah, dapat kan yang melengkung itu? Nah, kita ikutin aja garis lengkungnya. Nanti bakal ketemu ke garis vertikal si B2 per Z. Nanti setelah ketemu titik temunya itu, kalian uraikan ke secara horizontal ke kiri. Ntar dapat nilai IZ-nya itu. Yang kita dapat itu IZ-nya adalah 0,4196. Nah, rumus dari penambahan beban tadi adalah kan IZ dikali Q kan. Ya udah tinggal dimasukin 0,4196 dikali 37,2. Hasilnya 15,60912 kN per meter kuadrat.
Nah, pada soal ini diketahui sebuah tangki dengan diameter 4 meter mendukung beban terbagi rata Q itu sebesar 129 kN per meter kuadrat. Hitunglah yang pertama tambahan tegangan di bawah pusat tangki kedalaman 2 meter atau titik A. Terus yang B, tambahan tegangan di bawah tepi tangki kedalaman 2 meter atau titik B. Lalu yang C, tambahan tegangan sejarak 4 meter dari pusat tangki kedalaman 2 meter atau titik C. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, kita buat dulu tabel nih supaya mempermudah kita. Nah, dari titik A, titik B, titik C. Untuk Z-nya kan sama 2 meter, 2 meter, 2 meter. Untuk R-nya juga 2 meter, 2 meter, 2 meter. Untuk X-nya ada 0 meter, 2 meter, dan 4 meter. Z per R-nya ya Z dibagi R, jadi 1, 1, 1 untuk titik A, titik B, titik C. X per R-nya ada 0, 1, dan 2. Nah, untuk I-nya itu kita lihat dari kurva. Nah, yang di stabiloin ungu itu ada Z per R dan X per R. Z per R kan di sumbu X. Nah, untuk X per R itu yang angka di dalam kurva itu, yang ada lingkarannya. Nah, karena Z per R kita itu 1, semuanya sama, makanya ada lingkaran hijau itu 1, kita garis ke arah kanan semua, pokoknya kita garis. Terus untuk X per R-nya kita lihat yang lingkaran itu kan, ada 0, ada 1, ada 2. 0 itu yang lingkaran merah, 1 itu lingkaran biru, 1 itu lingkaran ungu, 2 itu lingkaran biru. Nah, nanti si kurva yang X per R itu bakal ketemu sama garis si 1. Nah, untuk yang titik A itu yang garis merah, titik B itu yang garis ungu, titik C itu yang garis biru. Nah, si titik A itu kan garis merah ya. Garis merah itu kalau kita tarik garis sampai ke atas itu nilainya 0,64, itu nilai I-nya. Kalau si B itu 0,33, si C-nya itu 0,04. Nah, nanti karena si Q-nya itu kita diketahui tadi 120 kN per meter kuadrat, tinggal dikaliin aja. Jadi untuk titik A itu 0,64 dikali 120 hasilnya 76,80 kN per meter kuadrat. Untuk titik B itu karena faktor pengaruhnya 0,33 tinggal dikali sama 120, jadi 39,60. Lalu untuk titik C itu faktor pengaruhnya 0,04 dengan Q 120 itu kalau dikali hasilnya 4,80 kN per meter kuadrat. Nah, ini ada teori Newmark dan contoh soalnya itu hitung besar tambahan tegangan vertikal di pusat berat atau titik A akibat beban fondasi 3x3 meter kuadrat yang mendukung beban terbagi rata 100 kN per meter kuadrat dengan kedalaman 3 meter. Gambarkan garis pengaruh lingkaran Newmark. Nah, penyelesaiannya itu untuk menggambar lingkaran Newmark, kita ambil skala AB-nya itu misalnya 4 cm ya. Nah, jari-jari tiap lingkarannya diperoleh dengan mengalihkan jari-jari relatif atau R per Z-nya itu dengan 4 cm. Nah, ini ada tabelnya. Itu ada nomor lingkaran, yaitu dari 0 sampai 9. Nah, terus dari delta sigma Z dibagi Q itu ada 0, terus 0,1, 0,2, sampai 0,9. Karena ada 9 nomor lingkaran. Terus jari-jari relatifnya itu atau R per Z-nya itu adalah 0 yang pertama, terus ada 0,27, 0,4, 0,52, 0,64, 0,77, 0,92, 1,11, 1,39, 1,91. Nah, terus untuk mendapat jari-jari lingkarannya itu kita harus kalikan dia dengan 4, dikalikan dengan 4. Jadi yang R per Z tadi kita kali dengan 4, dapat tuh 0, 1,08, 1,6, 2,07, 2,55, 3,07, 3,67, 4,44, 5,55, dan 7,63. Nah, selanjutnya untuk gambar si lingkaran Newmark itu kita harus menggunakan jari-jari lingkaran. Jadi dari jari-jari relatif yang udah dikali dengan 4, bukan dari jari-jari relatifnya ya, ingat gitu. Terus untuk kita hitung tambahan tegangan di bawah titik A pada kedalaman 3 meter, kita tuh harus lakuin dengan memasang titik A pada pusat lingkaran Newmark itu. Karena AB-nya itu 4 cm dengan kedalaman 3 meter, maka ukuran fondasi pada lingkaran Newmark adalah, nah B itu sama dengan 3 meter, menjadi AB dibagi Z dikali B, itu jadinya 4 dibagi 300 dikali 300, hasilnya 4 cm. L-nya 3 meter, jadi AB
dibagi Z dikali L, jadi hasil juga 4 cm. Nah, dari gambar elemen yang tertutup fondasi, N-nya itu sama dengan 66,4, maka tambahan tegangan vertikal fondasi adalah, nah, jadi kan rumusnya itu adalah si N dikali Q dikali L, jadi N-nya itu 66,4, untuk Q-nya itu adalah 100 dari soal, L-nya itu 0,005, jadi kita dapetin 33,2 kN per meter kuadrat untuk tambahan tegangan vertikalnya. Oke, jadi di sini bakal dijelasin gimana cara buat kurva lingkaran Moore. Nah, ini adalah soal yang akan dijadikan patokan untuk buat lingkaran Moore ini. Nah, di sini ada diketahui sigma Y-nya itu negatif ya, karena ditekan sebesar 50 kN per meter kuadrat. Terus di sini ada sigma X tarik ya, jadi dia positif dengan nilai 150 kN per meter kuadrat. Nah, di sini ada tau XY positif ya, nih 50 kN per meter kuadrat. Nah, yang pertama kita harus cari senternya dulu nih. Senter ini rumusnya dari B6 tambah B7 dibagi 2. Apa B6 itu, apa B7? Bisa dilihat di sini, sigma X ditambah sigma Y dibagi 2. Ntar dapatnya senter. Nah, R ini dapatnya dari rumusnya di sini. Nah, itu jadinya nanti akar dari sigma X dikurang sigma Y dibagi 2 dikuadratin ditambah toh XY kuadrat. Ntar dapat nilai R-nya. Lalu untuk sigma max ini dapatnya dari B10 ditambah B11 ini ya. Nah, kalau misalnya kita jadiin rumus, yaitu sigma X ditambah sigma Y dibagi 2 ditambah akar sigma X dikurang sigma Y dibagi 2 kuadrat ditambah toh XY kuadrat. Untuk sigma min ini dapat rumusnya dari B10 dikurang B11. Kalau misalnya dijadiin rumus, yaitu sigma X ditambah sigma Y dibagi 2 dikurang akar dari sigma X dikurang sigma Y dibagi 2 dikuadratin ditambah toh XY kuadrat. Nah, untuk 11 ini, yang 111,80 ini sama rumusnya kayak si R ini. Nah, ntar dapatkan data-data yang di sini dari yang minus 61,803 sampai ke sini. Ini 161,803. Nah, ntar bakal jadi kurva kayak gini. Nah, di soal ini kita tuh diketahui sigma X itu adalah 150 kN per meter kuadrat, sigma Y-nya itu 50 kN per meter kuadrat, toh XY-nya itu 50 kN per meter kuadrat. Nah, ditanya tegangan utama dan arahnya, lalu tegangan geser maksimum dan arahnya, lalu yang C tegangan normal dan tegangan geser dari bidang miringnya. Dan diketahui juga besar dari bidang utama ke bidang miringnya itu adalah 10 derajat dengan arah berlawanan. Nah, ini adalah hitungan dengan cara analitis. Nah, karena pada soal yang A itu ditanya tegangan utama dan arahnya, maka kita cari dulu nih. Nah, tegangan utama itu ada sigma max positif dan sigma max negatif. Rumusnya itu sigma X ditambah sigma Y dibagi 2 plus minus akar sigma X dikurang sigma Y dibagi 2 dikuadratin ditambah toh XY kuadrat. Nah, beda rumusnya itu antara sigma max positif dengan sigma max negatif cuman di positif ini dengan di negatif ini. Nah, karena tadi sigma X-nya itu adalah positif, tinggal dimasukin kan. Nah, sigma Y-nya tadi negatif, toh XY-nya positif. Nah, tinggal dimasukin, nanti dapat sigma max positifnya itu hasilnya positif 161,803 kN per meter kuadrat. Lalu untuk sigma max negatifnya nanti dapat minus 61,803 kN per meter kuadrat. Untuk arahnya, rumusnya itu tangan 2 alfa sama dengan minus 2 toh XY dibagi sigma X dikurang sigma Y. Nanti tinggal dimasukin angka-angkanya, minus 2 dikali 50 dibagi 150 dikurang minus 50, nanti dapat hasilnya minus 0,5. Tangan 2 alfa sama dengan minus 0,5, 2 alfa sama dengan arkes tangan minus 0,5, nanti dapat hasil alfanya adalah minus 13,29 derajat. Nah, lalu untuk soal yang B, kan yang ditanya adalah tegangan geser dan arahnya. Itu berarti Tomax dan Tominnya kan. Nah, Tomax positifnya itu rumusnya sama dengan Tomax negatif, cuman bedanya yang di sini adalah positif dan yang di sini adalah negatif.
Jadi nanti setelah dimasukin angkanya, Tomax positifnya didapatin 111,803 kN per meter kuadrat, Tomax negatifnya dapat minus 111,803 kN per meter kuadrat. Untuk arahnya, rumusnya tangan 2 beta sama dengan sigma X dikurang sigma Y dibagi 2 to XY. Masukin angkanya 150 dikurang minus 50 dibagi 2 dikali 50. Ntar dapat hasilnya 2. Tangan 2 beta sama dengan 2 beta sama dengan 63,435 derajat. Nanti betanya dapat positif 31,72 derajat. Ini. Terus untuk C ditanya tegangan normal dan tegangan geser. Nah, rumusnya itu antara berlawanan dan searah beda. Karena di contoh tadi aku itu soalnya berlawanan, makanya rumusnya tuh yang ini nih. Ini untuk sigma n-nya, ini untuk tau n-nya. Ntar tinggal kalian masukin aja, jangan lupa sigma x itu positif dan sigma y itu negatif, tau x-nya itu positif kan, itu dari soal. Nah, ntar didapatin hasil untuk sigma n-nya itu 126,87 kN per meter kuadrat. Untuk tau n-nya itu tinggal dimasukin juga, nanti dapat hasilnya 64,08 kN per meter kuadrat. Nih. Nah, setelah kita hitung tadi, kita dapat kesimpulan tegangan utama maksimum positifnya itu adalah 161,803 kN per meter kuadrat. Lalu tegangan utama maksimum negatifnya itu yaitu minus 61,803 kN per meter kuadrat. Terus tegangan geser maksimum positifnya itu 111,803 kN per meter kuadrat. Tegangan geser maksimum negatifnya itu minus 111,803 kN per meter kuadrat. Lalu untuk sigma n-nya itu 126,87 kN per meter kuadrat. Untuk tau n-nya 64,08 kN per meter kuadrat. Nah, sekian pembahasan saya mengenai contoh-contoh soal mengenai tegangan pada massa tanah. Jika ada salah